Pinapigitan ko ano. Sige sa undangan ng pigitan ko. Yan na, kampo kinayang din kami nila ado. Tapi lah. Tapi yan undangan nila. Jadi nang nila. Tapi mereka tahu. Nila itu kya, jangan ada. Ito ano, Ya. yung narara. Hindi daw mga niya. Dia dong ano wala. Iya, ya. Wala na ya, wala na marana. Kalau pangtarung, Iya. takut peningang. Berapa tahun? Ya. Kali ini. Mungkin kamu masih Video. Ya. Nonton malah TV kan. Ada apa mu? Bapaknya bapak ya yuk. Tapi lempang jadi lempang dulu. Sama gue lempang ya sama dia jual lagi anak itu sama. Tapi aku jatuhnya rumah. Pilih nih kau harus yo pakai yo. Makan dulu. Yo. Aku mandar kakak itu lah, bara jalan hai teh lah. Sebenarnya tak kuluk pisut teh, karena itu tak kuluk teh berginten dan berkenal. Yes. Di tena yang bapak di pukul teh. Tela limbah yang mama anu teh, gue berginten teh berkenal. Teh esok tak kuluk, hadari ke sila tuh nih benda limpah. Yo, limpah. Ain gue iman pun ke sila teh. Limpah teh bara ain anu teh bara ain eventu bunduklah ain petiting. Yo. Tapi kan bahu pas segala itu kan memang. Petiting munduk minta nase. Harun ketun, eka anak nase aja namput kaluh teh. Yo. Kare NTG kan singkap itu kare. Pona ain bapak itu Ya itu masuk singkap. Bapak kena sila di jalan. Enak. Gitu. Sila tak bulu kilaban gitu. CGI. Dia ketawa aku dia. TG petak daya tempo dia tawa kan ke bahasa. Dia tawa. Dia dari petak lah. Mama Surayano kan. Dia wambang ae mama. Nampak surat lah. Iya silakan itu. Iya wambang. Iya lah sambil kan harang teh. Kan haram ya. Ada yang tahu kan harang tawa ikut mereka. Tahu nampak surat lah. Harapan pada jalan kena mungkin ke Tajun teh nampak surat lagi. Sade tenang gitu. Tawa itu lah sade. Gitu-gitu ya. Enak makanya mau jadi TG anu kete kabar ni nampak surat nampak deh. Amun kawan anak. Kirim ni kere dana itu dana ni. Terus termasuk Hanya dia anu nah event sampai memantat sakit. Ayo. Kamu sayo sakit antat. Jadi di memantap kanan tuh pada anu dan rejo. Berapa dok ketawa anak? Menantu nafsu pun kau. Memang dia lembu. Tapi langkung kau rasa. Bisa busung orang sih itu. Bosong. Jatuh kan sendal sungai ram. Terus ram, ya orang lah. Koyo lah. Jadi cerita terus terang. Bagi singkam mendo kate. Bo, mendo be. Anak kawan kan. Ingat deh kita Kilo Mas. Ay. Anak kapan orang bisa sadar kan itu ya. Ya, gua yang bapak digini lah kamar. Tapi itu kan ikan anak sapi. Ya kok pindah tete. Anak itu ya juga. Tapi event tuh macam-macam tuh bisa. Itu goreng sampai mangang. Ini gue kisah. Mereka telepon teluk kita. Iya. Iyo. Teluk ram. Iyo.
Bara lima kereta na, dia nyambung ngabi di kereta mas bawa di sampai di lubang kamu pilih mati memang aku juga dia tahu-tahu selesai. Ya, perusahaan mawar. Abe no kaya kasalan mama kaya lalah yate. Jaga Lupa mau kita tak? Tuhan Yesus, isiran kesatian itu. Kan tema le berawal salah. Naik itu pedal naik pedal itu. Perhubungan. Untuk bayang ko lang eh. Cek barang cek. Kalau ada jadi ya, pinjam ini weh. Ayo pian. Nanti sini dulu kamu. Sini. Iyo, na picalon na ako. Video yun. Waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada keluarga besar kami untuk menyampaikan riwayat hidup singkat almarhumah Ile Aroda. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada keluarga besar yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan daftar riwayat hidup singkat. Dan pada kesempatan ini juga kami dengan kerendahan hati kami mengucap terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Tambi, Bue, Mina Mama, Kakak, Adik, dan Pak Hari Samandiai yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara pemakaman hari ini. Saya anak dari pasangan Bapak Darsono Tiong Sungkung dan Ibu Rike Aseraba. Dan hubungan saya dengan almarhumah, saya adalah cucu dari almarhumah Ile Aroda. Dan almarhum adalah nenek saya sendiri. Tanpa berlama-lama, saya akan bacakan riwayat hidup singkat almarhum. Nama lengkap almarhumah Ile Aroda.
tanggal lahir Berenjun 10 Oktober tahun 1935. Usia 87 tahun 11 bulan. Jadi satu bulan lagi mencapai 88. Pekerjaan nenek kami ibu rumah tangga, dan pendidikan terakhir dari nenek kami ini tamatan SR atau yang disebut zaman dulu sekolah rakyat. Nenek kami adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara dari pasangan suami istri almarhum Roda Iman dan almarhum Runa Sangen. Adapun nama-nama dari saudara kandung nenek kami ini, anak yang pertama almarhum Dilan Aroda atau yang akrab dipanggil Bapak Upi. Untuk anak yang kedua almarhum Janis Aroda atau akrab dipanggil dengan Indumus. Untuk anak yang ketiga almarhum Sian Aroda atau yang akrab dipanggil Bapak Eden. Anak yang keempat almarhum Dine Aroda atau akrab dipanggil Ibu Sawi. Anak yang kelima almarhum Tesun Aroda atau akrab dipanggil Bapak Simpun. Anak yang keenam nenek kami sendiri almarhum Dile Aroda atau akrab dipanggil Indo Ulek. Anak yang ketujuh almarhum Hokman Aroda atau akrab dipanggil Bapak Muli. Anak yang kedelapan almarhum Selma Aroda atau akrab dipanggil Indo Yanto. Dan anak bungsu yang kesembilan Rutilda almarhum. Jadi dari mereka bersembilan ini nenek kami yang dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga yang terakhir. Jadi semuanya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu nenek kami menikah dengan almarhum kakek kami yaitu Erenson Aseraba pada tanggal 22 Februari tahun 1954 dan dikaruniai 11 orang anak, 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Adapun anak dari almarhum nenek kami ini, anak yang pertama yaitu almarhum Justinus Ulek Araba dan menikah dengan istrinya Neti Magat. Lalu anak yang kedua almarhum Anan Araba menikah dengan istrinya Asmari E. Atuk. Lalu anak yang ketiga Salim Araba menikah dengan suaminya almarhum Herson E. Inus. Lalu anak yang keempat Menan Araba. Lalu anak yang kelima Kuri Araba menikah dengan suaminya Sehibur Hatumbai. Lalu anak yang keenam ibu saya sendiri Rike Araba menikah dengan Darsono Tiong Sungkung. Lalu anak yang ketujuh Nurin Araba menikah dengan almarhum Edi Kumuro. Anak yang ke-8 Tawin Araba menikah dengan Uhat Tiong Sungkung. Anak yang ke-9 Rius Araba menikah
dengan istrinya Ida Bayani. Anak yang ke-10, Carles Araba, menikah dengan istrinya Seniwati. Dan anak bungsu Harat Araba, menikah dengan istrinya Mira Susila. Dengan riwayat sakit almarhumah. Riwayat sakit almarhumah. Almarhumah nenek kami ini sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak pernah menderita sakit yang keras. Paling hanya batuk, pilek, dan demam biasa. Keseharian nenek kami selama ini dalam menjalani masa lansia biasanya menonton televisi, makan, tidur, dan bercerita dengan anak menantu, cucu. Tidak enak badan. Setelah dirawat oleh anak cucu di rumah kurang lebih selama 1 minggu, kondisi sakit diare almarhumah mulai membaik. Setelah ditangani oleh tim medis dari Rumah Sakit Wetan Pembelung, didapati hasil diagnosa pemeriksaan oleh dokter, ternyata almarhumah nenek kami mengalami sakit infeksi pada paru-paru dan anemia atau kurang darah yang diakibatkan oleh BAB atau buang air besar yang bercampur darah. Lalu dilakukan tindakan perawatan dengan melakukan transfusi darah sebanyak 3 kantong. Setelah menjalani transfusi, nenek kami menunjukkan ada peningkatan kondisi kesehatan. Lalu diizinkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Wetan Pembelung pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 untuk menjalani rawat jalan di rumah. Setelah menjalani rawat jalan di rumah selama kurang lebih 3 minggu, kondisi almarhumah kembali memburuk, bahkan sempat membuat keluarga panik. Nenek kami menunjukkan kondisi seperti ingin menghembuskan napas terakhir. Ibu, Mina, Tambi, Datu kami tercinta, damai bersama Bapa di surga. Dan pada kesempatan ini saya mewakili nenek almarhumah ini dan keluarga besar kami, jika ada hal-hal yang pernah menyakiti, mengecewakan, melukai, kami mohon untuk dimaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke tugas. Selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, atas penyertaan-Nya, kita masih diberi kekuatan, kesehatan sampai pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita mengikuti ibadah pemberangkatan mendiang orang tua kami Dile Aroda. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Majelis Jemaat IKE Palangka 1, dalam hal ini pendeta pelayanan yaitu Bapak Agustinus Bimantoro. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Lingkungan Pelayanan Buah, dan yang terhormat Bapak Pengurus Kerukunan Warga Penuhing yang ada di Palangkaraya.
dan yang terhormat seluruh tolan, keluarga, sahabat yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Majelis Jemaat IKE Langkah 1 Pengurus Lingkungan Pelayanan 2 yang telah melayani kami dari orang tua kami ini sakit sampai pada hari ini, yang tentunya tidak lelah-lelahnya melaksanakan pelayanan untuk mengobati dari sakit penyakitnya oleh orang tua kami ini, seperti apa yang disampaikan oleh pembaca riwayat singkat almarhum tadi. Jarang sakit. Jadi sekali lagi kami ucapkan kasih kepada Rumah Sakit Beta Pembelum yang telah melayani kami selama orang tua kami ini sakit. Dan terima kasih juga tentunya kepada pihak keluarga yang dekat, karena tetangga yang dekat biasanya yang paling dulu mengetahui segala kejadian. Meskipun kami juga keluarga, tapi oleh kami jauh, jadi tentu kami terlambat menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga. Selanjutnya setelah pemakaman ini kita melaksanakan ibadah penghiburan yang pertama dan yang terakhir. Namun untuk ibadah bisa terakhir, tapi firman Tuhan tidak bisa terakhir untuk selama-lamanya bagi kita. Dan selanjutnya saya mengucapkan selamat jalan untuk Ibunda Dile Aroda menuju ke rumah Bapa di sorga sambil menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita. Ya, untuk pemakaman itu dilaksanakan di kilometer 2,5. Jadi jalur kita mulai dari Jalan Garuda 6 masuk Garuda Induk, terus masuk ke Jalan Cilik Ribut menuju ke kilometer 2,5. Di situ masuk Jalan Pelatuk. Itu pemberitahuan untuk kita, dan kami serahkan kepada pembawa acara kita. Terima kasih.
Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur semua Bapak Ibu sidang jemaat, karena meskipun dalam cuaca yang kurang baik, tetapi kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh datang ke tempat ini dalam rangka mendukung keluarga besar ini ketika mereka harus menghadapi duka. Saya sampaikan terima kasih pada Ketua Majelis Jemaat GKI Palangka 1, Bapak Pendeta Agustinus Bamuntur MTH yang sudah mempersiapkan diri, dan terima kasih pada Penata Diakon Lingkungan 2 yang sudah ambil bagian dan juga tersiap untuk melaksanakan tugas hari ini. Terima kasih saya juga sampaikan pada seluruh sidang jemaat, baik yang ada dari lingkungan 2 GKI Palangka 1 maupun yang bisa hadir dari berbagai denominasi gereja, yang juga bersama-sama kita mendoakan keluarga ini agar diberi kekuatan dalam menghadapi peristiwa duka ini. Saya sekali lagi atas nama seluruh sidang jemaat lingkungan pelayanan 2 dan atas nama gereja sekali lagi menyampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga, khususnya keluarga besar Bapak Upation yang mendapatkan musibah, dan dalam beberapa kesempatan majelis jemaat dan jemaat lingkungan 2 memang sering mendatangi tempat ini, mulai dari mendiang merayakan ulang tahun sampai beberapa kali di rumah, termasuk di rumah sakit, termasuk seperti yang disampaikan oleh pihak keluarga tadi. Dan bagi kami pribadi memang merasa ada hubungan emosional yang dekat dengan keluarga ini, karena di samping Pak Upation dan Ibu Upation adalah pelayan gereja, penatua dan diakon, Ibu ini juga bagian terdekat bagi kami, karena baik juga dia adalah inspirasi bagi kami semua. Keluarga besar, jika selama pelayanan kami di tempat ini, baik mulai mendiang masih hidup, baik dia dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, sampai dengan hari ini, tentu banyak kekurangan, tentu banyak keterbatasan, tentu banyak hal-hal yang kurang menyenangkan yang majelis lakukan. Karena itu dengan seluruh sidang jemaat, dengan segala kerendahan hati, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah dari hari ini di Majelis Jemaat GKI Palangka 1 biasanya tiap minggu akan ada kunjungan kasih di tempat ini sampai dengan kebaktian 40 hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat jalan mendiang di Aroda. Engkau telah menyelesaikan pertandinganmu di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menghibur seluruh keluarga. Demikian sambutan dari kami bersama Majelis Jemaat. Diberkati oleh kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah
jenazah almarhum Dile Arona pada saat ini. Hanya jadi atas pertolongan Tuhan ia menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku ingin selalu dekat padamu. Allah yang Maha Kekal, Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami tunduk di hadapan-Mu karena Tuhan saja yang berkuasa. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau suci dan layak disembah. Dan kami berseru hanya kepada-Mu karena kami percaya Tuhan mengetahui keadaan kami. Kami manusia memang fana dan sekarang ini kami berduka cita. Hanya kasih-Mu lah yang dapat menghibur dan memberi kekuatan bagi kami. Karena itulah kami yang berduka cita sekarang ini Tuhan. Hiburkanlah kami supaya melewati penderitaan semacam ini kami boleh menerima berkat-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami, supaya kami peroleh kehidupan yang kekal. Dan mampukanlah kami selalu mengucap syukur di dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan menggumuli firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca nanti akan lebih menguatkan kami dan menjadi sumber penghiburan yang sejati dalam rangka kami jalani kehidupan kami dengan berbagai macam pengalaman hidup. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, dan berkati seluruh sidang duka saat ini. Biarlah semua yang terjadi dalam proses pemberitaan firman Tuhan semata-mata menjadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu di surga. Tuhan,
berfirman di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1, 2 dan ayatnya yang keempat, dengan judul pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel." Berbahagia kita mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Onak Jehu bapam dengan umai mutu hendak menampa jalanan, wabualah melai rati-rati, rajin sembahyang, tetap jaga kebersamaan dan persaudaraan. Entah ini menjadi tradisi dalam kehidupan rumah tangga bersama orang tua kita atau tidak. Saya yakin semua orang tua menginginkan kehidupan anak, menantu dan cucu-cucunya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan setiap orang tua mengharapkan, mengidamkan agar keturunannya yang telah dihadirkan di dunia ini sungguh-sungguh mendatangkan dan bersumberkan kebaikan di dalam kehidupannya. Yesus Kristus sekali lagi, marilah dengan penuh keredaan hati kita mendengarkan nasihat, petua, bahkan pesan-pesan orang tua kita, terlebih yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Di dalam kelukaan keluarga besar rumah tangga di tempat ini, dalam rasa kehilangan yang sangat-sangat dari seluruh keluarga besar, saya ingin mengatakan kepada kita, almarhum telah kembali kepada sang pemiliknya, milik kehidupan ini. Dia kembali bukan dalam kesia-siaan, tetapi menuju sebuah kehidupan yang di dalamnya ada persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Kematian orang-orang yang percaya bukanlah kematian yang sia-sia, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Karena itu kata Paulus pada ketika, kalau kita mau berduka cita, marilah kita berduka cita. Jangan sama seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, jangan sampai duka cita kita, penderitaan kehilangan kita akan membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mengedepankan cinta kasih, kebersamaan, solidaritas dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga rumah tangga Kristen. Dengan hati yang berat,
dengan hati yang pilu. Kembali saya ingin mengajak keluarga, mari kita ikhlaskan, kita relakan kepergian almarhum menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dan percaya bahwa almarhum kembali kepada sang pemilik kehidupan. Dan biar apa yang baik yang telah almarhum telah contohkan dan teladan dalam sepanjang hidupnya akan menjadi teladan yang baik bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikan ketabahan, ketegaran, dan kesabaran. Biarlah dengan penghiburan yang datang daripada keluarga ini akan tetap tegar, melangkah, melanjutkan kehidupan mereka. Walaupun tanpa kehadiran sosok seorang ibu, seorang nenek, seorang datuk yang selama ini menjadi sinar dan sumber inspirasi bagi keluarga besar rumah tangga di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari lingkungan 2.
kita bangkit berdiri. Saudara sidang jemaat dan keluarga besar di tempat ini, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Marilah dengan iman kita mengantar saudara kita almarhum Dile Aroda ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberikan kesempatan kepada para pelayat dan keluarga memberikan penghormatan terakhir pada almarhum sebelum peti jenazah ditutup dan dibawa ke pemakaman. Kami ingatkan bahwa tata ibadah yang ada di tangan kita akan dipergunakan selanjutnya di telah menetapkan ketunaan aman kilometer 2,5 tadi, di mana kami merasakan kehadiran Bapak Ibu sedang akibat besar melakukan hubungan yang berkenan hadir menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bantuan yang telah diterima oleh pihak keluarga kami yang bersangkutan. Kami silakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya masih tetap keluarga dari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat di Kerajaan Satu, khususnya di pelayanan dua yang telah mengatur jadwal hingga kegiatan ini berjalan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pendeta yang telah melayani kami sejak malam dari malam pertama Ibu sudah tidak datang, dan malam kedua Bapak Pendeta Pendeta dan juga Bapak Adi menandakan hal ini sebagai partisipasi dalam ini kebersamaan dari pengurus jemaat satu dan juga bantuan dari seluruh keluarga baik dari kerukunan Bapak Ruhi dan juga keluarga yang datang dari mana-mana dan juga banyak bantuan yang kami terima. Adapun minta bantuan dari para peserta kami terima untuk berjumlah 26.200.000 rupiah. Sekali lagi jumlah sumbangan yang kami terima sampai saat ini 26.200.000 rupiah. Itu termasuk oleh pertambahan dari jemaat sekalian, mulai dari yang pertama
kedua dan ketiga. Jadi apa yang akan saya sampaikan selanjutnya kami serahkan kepada yang bersangkutan untuk menjadi kepada hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Sebelum menerima khotbah dan salam, marilah kita bernyanyi bersama-sama dari halaman 105. Dari halaman 105, bila duka menerpa. Bait yang pertama dan bait yang kedua, kemudian pada bait yang kedua diharapkan untuk sidang jemaat bangkit berdiri. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari halaman 219. Halaman 219, Hidup Pujian Bapa Surgawi. Surgawi,
bersama-sama mengucapkan litani. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersabut. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kami persilahkan kalau ada puji-pujian dari pihak keluarga. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu tak pernah sendiri, tak Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu pasti pada pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
nama Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, sediakan hati untuk kami setiap pribadi dan keluarga dan Jumat dan juga keluarga di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kepercayaan firman-Mu ini akan terus meneguhkan dan memberi kekuatan yang penuh, bahkan penghiburan yang sejati bagi setiap keluarga besar dalam rumah tangga ini. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27, dengan demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi setiap orang-orang percaya. Bahkan Tuhan, kami sangat-sangat merasakan bagaimana kebaikan Tuhan diberlangsungkan bagi seluruh keluarga. Walaupun dalam kedukaan dan pergabungan yang telah dilewati, bahkan Tuhan telah memberikan kekuatan dan hikmat bagi keluarga. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, pada hari ini keluarga besar yang ada telah mengantarkan sosok yang sangat mereka dambakan, seorang nenek yang sangat dicintai, seorang ibu yang luar biasa, dan saudara yang sangat memberkati keluarga besar yang ada. Almarhumah Dile Aruda telah dihantarkan ke tempat pemakaman yang telah disediakan. Satu pengharapan kami sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan akan menyambutnya di Firdaus dan mana surgawi akan Tuhan nyatakan. Sehingga Tuhan dalam iman kami, Tuhan akan menghimpunkan orang-orang yang percaya, yang hidup dan yang mati, ke dalam rumah Bapa di surga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang percaya. Bapa di surga yang percaya pula biarlah Kau terus memulihkan, memberkati, meneguhkan iman pengharapan setiap anak-anak, menantu, cucu, saudara, bahkan keluarga besar di tempat ini. Berkati kami semua ketika keluarga akan kembali tempat mereka masing-masing. Maka dalam doa kami, Allah yang Immanuel akan menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, ini kapan doa kami Allah bersama-sama, dan kau sekarang bersatu hati dengan menaikkan dan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah Kamu, datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kepada kami yang sesungguhnya, dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaslah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberi rezeki bagi kami, agar kami boleh membantu pelayanan gereja menurut kehendak-Mu. Berkatilah persembahan kami ini untuk kemuliaan kasih-Mu dalam kebersamaan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari halaman 164, nyanyian untuk
Kami persilakan untuk puji-pujian dari jemaat untuk pelayanan 2. Allah Bapa di surga, Engkau telah menyatakan kemurahan dan kebajikan-Mu, bahkan telah memampukan seluruh keluarga dalam perkabungan dan juga dalam proses pemakaman yang telah dinyatakan. Segala sesuatu adalah anugerah Tuhan bagi setiap keluarga. Kami hanturkan doa kami bersama dalam kesempatan ini. Tuhan, kami mendoakan Bapak terkasih kami Edi Prayento yang dalam keadaan sakit. Dalam itu Tuhan, beberapa menit yang lalu telah diberikan sakramen perjamuan kudus. Harapan dan doa kami bersama sebagai jemaat dan umat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus boleh menjamah kehidupan pribadinya dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan dalam nama Yesus lawatan dan pemulihan dinyatakan. Bagi kami semua, kami pun akan kembali ke tempat kami masing-masing membawa dan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita percaya penyertaan dan berkat Tuhan dinyatakan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Saya kembalikan kepada majelis yang melayani. Terima kasih.